إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang masih di bulan Dzulhijjah ini senantiasa menitipkan kepada kita iman yang kokoh dalam hati sanubari kita. Lebih-lebih iman itu bertambah, meningkat dan meningkat seiring dengan semakin dekatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga pesan takwa, semoga kita bisa menghadirkan ketundukan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan secara optimal seluruh amalia ibadah dan menjauhi secara optimal juga larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam dulu urusan harta kepingin berdakwah kepada Fir'aun, tentu Fir'aun sudah punya harta yang melimpah. Kalau hanya sekedar urusan jabatan, Fir'aun itu sudah lama jadi raja. Tentunya bukan karena itu, tetapi karena apa? Jawabannya adalah karena iman. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah tauhid, yaitu mengesahkan dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Dzulhijjah ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang apabila kita bisa mentadabburinya, maka bisa berefek pada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Salah satu dari beberapa hal, peristiwa-peristiwa penting di bulan Dzulhijjah itu antara lain yaitu bulan haji. Dzulhijjah itu punya dua suku kata, Dzu sama Al-Hijjah. Dzu itu pemilik, Al-Hijjah itu haji. Jadi bulan di mana di situ dilaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini luar biasa, ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah yang doanya itu spesial. Allahumma ja'al hajjan mabruron. Ya Allah, jadikan orang-orang yang berhaji itu sepulang dari haji menyandang predikat haji yang mabrur. Wasayan maskuron. Dan semua ikhtiar, upaya, usaha yang senantiasa dia bisa mensyukurinya. Wa dzamban maghfuron. Yang ketiga ini luar biasa juga. Dan dosa-dosa yang berhaji itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini yang spesial, tidak Rasulullah sematkan doa ini di doa-doa yang lain. Apa itu? Wa tijaratan lan tabur. Dan perniagaan yang tiada pernah merugi. Jadi kalau berbisnis, pingin bisnis yang untung terus, itu bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui haji bisa, melalui umrah bisa, infak sedekah fisabilillah, anak yatim dan lain sebagainya. Dan khusus haji ini
Jangankan banyak kisah-kisah menarik, sebelum berangkat saja Allah sudah lipat gandakan rizkinya. Ya, ini luar biasa sekali. Maka dari itu kita berdoa semoga yang berhaji, ada teman kita yang sekarang mungkin belum pulang dari Makkah, dari Madinah karena ibadah haji, semoga ibadah hajinya mabrur, dan kita yang belum dipanggil oleh Allah ke sana haji maupun umrah, semoga Allah mudahkan bisa berhaji maupun umrah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman, bagi kita yang beberapa waktu yang lalu berkorban, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu untuk menyembelih Ismail anaknya. Pada hakikinya itu Allah memerintahkan Ibrahim itu untuk menyembelih sesuatu yang dicintainya, termasuk berupa anak itu. Lah bisa jadi Ismail kita itu saat ini harta benda kita. Bisa jadi Ismail kita itu keluarga kita. Bisa jadi Ismail kita itu bagian dari waktu yang selama ini Allah berikan kepada kita, tapi kita tasarrufkan tidak maksimal di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita momentum itu bisa menyembelih enggak sesuatu yang kita cintai itu, dan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pengorbanan itu. Ikhwatul iman, saudaraku sekalian rahimakumullah. Peristiwa yang penting yang kedua di bulan Dzulhijjah itu yaitu wafatnya sang Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau wafat tanggal 26 Dzulhijjah. Jadi kalau sekarang 19 Dzulhijjah ya. Tidak lama setelah pulang dari haji beserta Aisyah dan sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Jadi di 23 Hijriah, selama kurang lebih kepemimpinan Umar 10 tahun sebagai seorang khalifah, maka di pagi hari yang buta saat menunaikan sholat subuh, ada yang namanya Fairuz atau dikenal dengan Abu Lu'lu. Dia seorang budak dari sahabat Al-Mughirah dan seorang beragama Majusi. Bagaimana seorang Majusi yang lain agama Islam bisa masuk ke Madinah atau Al-Makkahul Mukarramah yang dimana orang-orang selain Islam tidak boleh masuk ke dalamnya? Abu Lu'lu ini masuk dengan jaminan dari Al-Mughirah, diusulkan kepada Umar bin Khattab ketika menaklukkan Persia. Dari ketika Persia ditaklukkan oleh sahabat Rasulullah beserta yang lainnya, kemudian ada tawanan-tawanan perang antara lain Abu Lu'lu ini. Ya, dia mau dibunuh, kemudian tidak jadi dan jadi tawanan karena dia punya spesialisasi. Dia ahli bikin mebel, dia ahli bikin alat perang, dan juga ahli membuat tepung, adonan tepung. Sehingga tiga keahlian ini dibutuhkan oleh para sahabat waktu itu, terutama ketika berperang ya, jauh di luar Madinah. Ikhwatal iman rahimakumullah, singkat cerita di subuh hari yang buta itu kemudian Abu Lu'lu menyelinap di Masjid Nabawi. Kalau panjenengan yang umroh maupun yang sudah berhaji itu di mihrabnya di Masjid Nabawi itu tepatnya di situ, dan terjadi penusukan oleh Abu Lu'lu ini kepada Umar bin Khattab ketika di rakaat pertama di sholat subuh. Jadi ada 3 tikaman yang luar biasa dengan belati yang sudah dilumuri oleh racun yang dahsyat sekali. Sampai Abu Lu'lu ini cari tukang yang dia menguasai berbagai macam racun, dan dia pesan racun dengan kualitas yang tertinggi. Sampai dia berpesan, bagaimana dengan racun yang saya pesan ini? Apakah dia bisa merobohkan orang yang mengenainya, ditusuknya? Pasti, katanya gitu. Orang yang terkena racun ini tidak akan selamat dan pasti bisa dipastikan mati. Sekuat apapun orangnya, iya. Sekuat apapun orangnya, sekokoh apapun orangnya. Dan Umar ini perawakannya luar biasa, tinggi besar, ya, pemberani, mempunyai
kewibawaan luar biasa, bersikap adil, ya, tegas, luar biasa beliau. Ya, jadi ketika tikaman yang ketiga itu mengenai lambung yang sebelah kanan itu yang mematikan, yang bikin Umar roboh ketika itu. Langsung dipopong ke rumahnya dan beliau diistirahatkan sejenak dan pingsan. Akhirnya Abdullah bin Umar menggoyang-goyangkan tubuh ayahnya ini supaya bisa bangun karena disuruh menyelesaikan sholat subuhnya yang belum selesai. Akhirnya ketika dengar sholat subuh, ayahku sholat subuh. Kemudian Umar terbangun dan melanjutkan sholat subuhnya sampai selesai dan pingsan lagi. Setelah itu dia siuman sebentar dan bertanya, siapa yang membunuhku? Dia adalah budak Al-Mughirah. Alhamdulillah, sudah lama saya berdoa, Allahumma rzuqni syahidan. Ya Allah, berikanlah saya itu rezeki, kata Umar, jadi orang syahid. Dan hampir Umar ini mengikuti perang sebelum jadi khalifah, itu berdoa seperti itu. Berkali-kali mengikuti perang dan tidak pernah bisa ada musuh yang merobohkannya. Tidak berhasil mati di medan perang. Maka ketika Umar di Masjid Nabawi berdoa itu dan sahabat mendengar, itu seakan-akan mustahil. Masa jadi khalifah kan sudah jarang perang, kok bisa berdoa mati syahid? Wa amattani fi biladi rasulik, dan mafatkan aku ya Allah di dalam negara utusanmu, yaitu di Madinah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Setelah itu Umar sudah sesuai dengan apa yang didoakan, dicita-citakan lama, yaitu jadi seorang syahid, dan yang membunuh juga orang Majusi. Ya. Walaupun dia tidak di medan perang, di pembaringan dan di dalam Masjid Nabawi ketika sholat, subhanallah, qadarullah, semuanya atas takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di hari ketiga Umar bin Khattab ini sudah tidak bisa menahan lagi rasa sakit dalam tubuhnya hingga wafat. Dan Umar ini luar biasa hikmahnya, ikhwatal iman rahimakumullah. Ada pelajaran banyak. Kenapa Khalifah 4 itu hanya satu yang disebut Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab ini. Sampai ada hadis yang terkenal, bahkan di beberapa kitab penting, di Sahih Bukhari misalnya, itu hadis ini nomor 1. Saking pentingnya tentang hadis ini, yaitu bab niat. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs, ayahnya Hafsah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah itu bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia mendapatkan porsi dunia itu, ya. Awim ro'atin, atau yang hijrahnya karena wanita, yang kikuha, dia akan menikahi wanita tersebut. Di akhir hadis tersebut, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah seseorang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Itu redaksi lengkapnya innamal a'malu binniyah, yang selama ini kita tahu hanya sepotong itu. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian rahimakumullah. Ada hikmah yang luar biasa. Yang pertama, ibadah itu murni harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Syarat ibadah diterima itu mukhlis, ikhlas, hanya karena Allah semata. Lahuddin, dan sesuai perintah agama. Allah perintah, Rasul perintah, jalan. Allah tidak perintah, Rasul tidak perintah, jangan jalan. Seakan-akan kita geminter nanti tentang agama ini. Ini bahaya. Ya, bahaya. Kemudian yang kedua, ibadah itu butuh pemurnian tauhid. Ya, karena semuanya berhubungan dengan tauhid ini.
Sehingga dengan tauhid yang kokoh itu kita terhindar dengan penyakit hati yang menghancurkan pahala dari amal ibadah kita. Ya. Makanya penyakit hati ria, sum'ah, kepingin popularitas itu bisa Allah rontokkan dengan kekuatan tauhid kita yang kokoh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu minal a'mali adh-dhahira wal batina. Ibadah itu sesuatu yang luas sekali tentang sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan itu Allah cinta kepada kita. Itu nanti bernilai ibadah. Makanya bisa menolong orang, menyingkirkan duri dari jalan, bisa macam-macam ibadah, tidak hanya sekedar di dalam masjid belaka. Kemudian hikmah yang kedua selain ibadah yaitu Umar bin Khattab itu berpesan kepada Abdullah bin Umar, wahai anakku, bilang ke Aisyah, saya kepingin dimakamkan di samping Rasulullah. Ya. Semoga diizinkan. Akhirnya anaknya lapor, wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini Amirul Mukminin ada perintah kepingin dimakamkan di samping Rasulullah. Maka Aisyah kemudian berpikir, karena pada dirinya niatnya itu 01, tinggal itu di kamar Rasulullah itu 01, tinggal satu orang yang dimakamkan, dan niatnya Aisyah sendiri yang mengisi. Kemudian dengan berhati-hati dia belum menjawab, dan kembali lagi dia, bagaimana anakku, apakah ada izin dari Aisyah? Dia masih diam. Kalau gitu kamu bilang apa tadi? Saya bilang Amirul Mukminin mau. Jangan bilang Amirul Mukminin, bilang Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, sahabat suaminya. Boleh tidak dimakamkan di samping Rasulullah Muhammad SAW? Ya. Sampai mau wafat itu beliau tidak mau menyandang Amirul Mukmininnya. Dia seorang pemimpin, dia seorang siapa sih itu, hanya jabatan dunia saja. Itu Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita sekarang luar biasa. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ini sesuai dengan kemudian Aisyah mengizinkannya. Dan sesuai dengan doa Rasulullah di awal-awal Islam itu, Allahumma ihdal Islam bi umarani. Ya Allah, kokohkan Islam itu dengan 2 Umar. Yang pertama itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kedua Amr bin Hisham, yaitu nama aslinya Abu Jahal. Karena Rasulullah melihat 2 orang ini potensi di orang Quraisy waktu itu. Ya, orang yang berpengaruh, orang yang punya kewibawaan luar biasa. Akhirnya hidayah itu masuk ke diri Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, semoga khutbah ini bermanfaat. Jadi ibrah khususnya bagi sang khatib sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah ma'assalamah bighairi qaddin wa masyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.